Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Aprilia dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya, yaitu fungsi sastra dan teori kritik sejarah sastra yang terdapat di dalam buku Teori Kesusastraan Rene Wellek dan Austin Warren, yang terdapat di bagian bab 3 dan bab 4. Kalau kita berbicara tentang sastra secara koheren, fungsi dan sifatnya tidak dapat dipisahkan. Fungsi berarti hubungan aktif antara objek dan tujuan dipakainya objek tersebut. Kalau kita berbicara tentang sastra secara koheren, fungsi dan sifatnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian dalam kaitannya dengan karya sastra menyatakan bahwa karya sastra berfungsi sebagai pembaharu dan perompak. Selain itu, karya sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Sejarah estetika dapat dilihat sebagai suatu dialektika atau juga bisa disebut komunikasi dua arah. Teori sastra dan apologetik atau pembelaan terhadap sastra menekankan sifat tipikal sastra atau kekhususannya. Ada kecenderungan untuk membuktikan bahwa manfaat dan keseriusan puisi terletak pada segi pengetahuan yang disampaikannya. Jadi, puisi yang dianggap sejenis pengetahuan, maka yang hendak dibuktikan sekarang adalah bahwa sastra memberikan pengetahuan dan filsafat. Pada zaman neoklasik, Samuel Johnson masih menganggap bahwa puisi menyampaikan hal-hal umum. Teori sastra dan apologetik menekankan sifat tipikal sastra atau kekhususannya. Tingkat keumuman atau kekhususannya berbeda-beda kadarnya pada setiap karya sastra dan setiap periode. Dan kemudian ada teori kritik dan sejarah sastra. Di dalam wilayah studi sastra perlu ditarik perbedaan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Kesusastraan dapat dilihat sebagai deretan karya yang sejajar atau yang tersusun secara kronologis dan merupakan bagian dari suatu proses sejarah. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan studi karya-karya konkret disebut kritik sastra dan sejarah sastra. Tidak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik sastra, dan sejarah sastra tanpa kritik sastra dan teori sastra, dan kritik sastra tanpa teori dan sejarah sastra. Teori sastra jelas hanya dapat disusun berdasarkan studi langsung terhadap karya sastra. Sejarah sastra sangat penting untuk kritik sastra. Kalau kritik hendak bergerak lebih jauh dari sekedar pernyataan suka dan tidak suka, satu kasus yang perlu diperhatikan adalah sastra abad pertengahan, terutama di Inggris, yang jarang diperhatikan dan didekati secara estetis.